Seringkali kita berdoa agar Tuhan hadir dalam hidup kita, keluarga kita, ibadah kita, dan pelayanan kita. Padahal ketika Yesus hadir ada konsekuensi yang perlu kita pahami dengan baik. Ketika kita membaca perikop Yesus menyucikan bait Allah, kita menemukan apa yang Yesus perbuat di situ. Nah, pahami dengan baik saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus hadir dalam hidup kita pun juga ada konsekuensi yang perlu kita pahami. Mari kita lihat satu ayat firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 17, dikatakan demikian. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat hal ini, Tuhan Yesus sedang memperkatakan apa yang pernah dikatakan oleh Yesaya ratusan tahun yang lalu, dikembalikan lagi untuk diucapkan di tengah-tengah bait Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, paling tidak ada 3 konsekuensi ketika Yesus hadir di dalam hidup kita, di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Yang pertama adalah Yesus menyucikan bait Allah. Yesus membersihkan bait Allah. Artinya apa? Semakin kehadiran Yesus nyata dalam hidup kita, maka selayaknya hidup kita semakin dibersihkan. Dibersihkan dari dosa, dibersihkan dari pelanggaran, dibersihkan dari segala kesalahan yang kita perbuat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah kita adalah bait Allah? Ketika Yesus hadir di dalamnya, maka tentunya hidup kita semakin bersih. Dan yang kedua adalah Yesus mengembalikan fungsi bait Allah. Dia memfungsikan kembali bait Allah. Ketika Yesus hadir, dia menyampaikan suara kenabian yang pernah diucapkan Yesaya, di mana rumah doa adalah tujuan dari bait Allah. Bahkan ketika dia menyampaikannya, di bait Allah itu terjadi mujizat. Bahkan juga kalau kita bisa melihat ada puji-pujian dari anak-anak ketika Yesus melakukannya. Artinya ketika kita bertemu dengan Yesus, ketika Yesus masuk dalam hidup kita difungsikan, hidup kita menjadi berguna, hidup kita menjadi bermanfaat bagi orang lain dan bagi kerajaan Allah. Sudahkah ini terjadi dalam kehidupan kita? Dan yang ketiga adalah ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, maka dia menegakkan bait Allah. Artinya apa? Dia menegakkan otoritas bait Allah, di mana kehidupan orang percaya penuh dengan otoritas. Untuk apa? Bukan hanya melawan roh-roh jahat, tetapi juga melakukan perkara-perkara yang Tuhan pernah lakukan melalui setiap pelayanan dan juga gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.